Terlapor dalam kasus dugaan investasi bodong yakni FE 27 tahun, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari jajaran Ditreskrimum Polda Kalsel. FN ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan investasi bodong berkedok bisnis bahan bakar minyak atau BBM berupa solar yang sempat menghebohkan publik di Kalsel. Penyidik dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kalsel pun sudah mengeluarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan atau SP2HP yang ditujukan kepada korban atau pelapor. Surat tertanggal 1 April 2024 ini pun dengan tegas menyatakan bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan menetapkan FN sebagai tersangka dalam kasus ini. Oknum Bayangkari ini juga diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau 372 KUH Pidana. Dikonfirmasi terkait penetapan FN sebagai tersangka ini pun dibenarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Kalsel, Kombes Pol Erik Frendris SIK MSI. Sebelumnya Kombes Pol Erik Frendris SIK MSI mengatakan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik pun merekomendasikan FN bisa ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Hanya saja pihaknya masih enggan buru-buru menetapkan status tersangka karena ada beberapa hal yang masih harus dipenuhi. Seperti diketahui, mencuatnya dugaan investasi bodong ini sendiri setelah puluhan orang menggeruduk kediaman FN di Banjarbaru belum lama tadi. Mereka mendatangi kediaman FN untuk mempertanyakan kejelasan dana investasi yang sudah disetorkannya dan dikelola oleh FN. Hal ini dikarenakan fee kerjasama investasi yang dijanjikan macet, kemudian FN juga tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi saat itu. Dan korban pun tidak bisa menarik dana modal yang sudah diinvestasikan. Dana yang disetorkan oleh masing-masing korban pun bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, bahkan juga ada yang sampai 1 miliar rupiah lebih. Dan mereka yang menjadi korban dalam dugaan investasi bodong ini pun jumlahnya sangat banyak. Bahkan mungkin diperkirakan mencapai ratusan orang. Sementara yang sudah resmi melapor, jumlah korban mencapai 58 orang dengan perkiraan kerugian ditaksir mencapai 39 miliar rupiah. Penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi korban, termasuk juga FN selaku terlapor. Bahkan penyidik pun sudah melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait. Adapun aset yang disita tersebut diantaranya 2 buah mobil tangki, 1 buah mobil Toyota Alphard dan juga 1 mobil Honda Brio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.